Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita di sini akan melanjutkan pembelajaran mengenai analisa kompleks. Ya, sebelum kita masuk ke fungsi turunan kompleks, ada perlunya kita mengingat bagaimana sebenarnya sifat dari bilangan kompleks itu sendiri. Seperti yang pada kita lihat di layar, di mana sebuah bilangan kompleks dapat disajikan dalam bentuk Z sama dengan X tambah Y atau Z sama dengan X, Y. Ini sudah kita tahu bersama, di mana X-nya adalah bilangan real, Y-nya adalah bilangan imajiner. Contohnya 2 tambah 3i, realnya adalah 2, imajinernya adalah 3. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai fungsi kompleks pada sumbu koordinat. Ya, kita akan mencoba menjelaskan bagaimana sih sebenarnya meletakkan suatu bilangan kompleks pada sumbu koordinat. Sebenarnya caranya sama saja atau sangat gampang, seperti kita meletakkan pada sumbu koordinat biasa. Bilangan kompleks X, Y, di mana sumbu X-nya adalah sumbu real dan sumbu Y-nya adalah sumbu imajiner. Sehingga otomatis dengan mudah kita membuat, jika ada suatu bilangan Z A tambah IB, maka A-nya di X atau bilangan realnya, kemudian B-nya atau imajinernya di Y. Segampang itu membuat titik untuk suatu bilangan kompleks, ya. Jadi misalnya A tambah IB, kita sudah melihat di layar, sudah dibuat gambarnya, sehingga sudah sangat gampang untuk diterapkan. Ya, di dalam bilangan kompleks kita pernah mempelajari operasi-operasi bilangan kompleks. Ya, ini harus kalian ingat sekali dan kalian harus hafal. Ya, bagaimana cara penjumlahan, perkalian, dan pembagian pada suatu bilangan kompleks. Ini tidak perlu kita ulas lagi lebih mendalam. Ini hanya mengingatkan saja. Jadi kalian harus ingat di mana ada pembagian, perkalian, dan pembagian. Kemudian, baik, seperti yang kita lihat bahwa di dalam bilangan kompleks berlaku juga sifat-sifat operasi berikut, yaitu komutatif, asosiatif, dan distributif, di mana sifat-sifat ini Anda bisa terapkan pada setiap fungsi bilangan kompleks nanti jika Anda menemukan soal, ya. Jadi sifat-sifatnya bisa kita lihat pada layar berikut, di mana ada Z1 tambah Z2 sama dengan Z2 tambah Z1 dan seterusnya, ya. Satu lagi sifat yang berlaku dalam bilangan kompleks adalah sifat identitas, di mana identitasnya itu adalah 0. Baik, selanjutnya perlu saya ingatkan kembali, di dalam bilangan kompleks ada yang namanya bilangan sekawan. Bilangan sekawan ini adalah bilangan di mana misalnya Z-nya adalah X tambah I, maka bilangan Z sekawannya atau Z konjugatnya itu adalah X tambah Y. Ingat, sekawan itu boleh kita sebutkan dengan konjugat, ya. Itu sama saja, tidak ada bedanya. Baik, ya. Selanjutnya kita akan masuk ke turunan, ya. Sebenarnya bagaimana sih fungsi bilangan kompleks dalam bentuk turunan, di mana FZ sama dengan UX, Y tambah IV X, Y. Ini seperti yang ada dalam turunan. Dulu kita buatnya UX tambah VY gitu, ya. Nah, kita lihat fungsi tersebut ekuivalen dengan real UX, ya, real UX dan VXY yang masing-masing tergantung pada dua variabel real X dan Y. Nah, limit fungsi dari suatu fungsi tersebut kita bisa buat limit Z menuju Z0, di mana FZ sama dengan L. L di sini adalah nilai limit tersebut, ya. Ini sudah sama seperti kita mempelajari limit pada bilangan real, ya.
tidak ada bedanya, di mana pengertian limit fungsi untuk semua Z yang dekat dengan Z0, maka nilai fz akan dekat dengan nilai L, ya. Maka jika intervalnya adalah Z menuju Z0, ya, di mana Z ini akan menuju Z0, maka nilai limitnya adalah L. Kita masuk ke turunan selanjutnya. Turunan itu sangat dekat kaitannya dengan nilai limit, ya, seperti yang kita tahu bersama. Jika suatu fungsi Z dikatakan kontinu di titik Z0, maka limit Z menuju Z0 dari fungsi Z tersebut adalah sama dengan fz0, ya. Sehingga fz dikatakan diferensiabel atau bisa diturunkan apabila Z0-nya ini sebagai turunan dari fungsi Z tersebut. Maka dari nilai limit kita bisa menemukan turunan dari fungsi kompleks tersebut, ya. Atau ada syaratnya di mana limit delta Z-nya menuju 0, di mana fz dikurang fz0 per delta Z sama dengan turunannya. Turunan dari fungsi Z0 tersebut ada. Jadi harus ada. Kalau tidak ada berarti dia tidak bisa diturunkan atau nilai limitnya tidak ada. Seperti itu, ya. Langsung ke contohnya supaya lebih gampang untuk mengerti mengenai turunan fungsi kompleks tersebut. Baik, kita lihat untuk nomor 1, periksa apakah 2x tambah i 2y mempunyai turunan. Jika ada, tentukan turunannya. Ya, kita membahas nomor 1 dulu. Baik, kita lihat fz sama dengan fx, y tambah 2x tambah i 2y. Nah, kita cukup memasukkan saja langsung fungsi turunan dari fz, ya. Kita sudah tahu rumusnya adalah limit delta z menuju 0, fz tambah delta z dikurang fz per delta z. Kemudian ini kita bisa buat menjadi bentuk seperti ini, limit delta z di mana fx tambah iy, z itu kita ganti menjadi x tambah iy, ya. Masih setiap z yang ada di sana kita ganti menjadi x tambah iy, ya, supaya nampak di mana yang realnya dan di mana yang imajinernya. Jadi fx tambah iy tambah delta x tambah iy dikurang fx tambah iy per delta x tambah iy. Selanjutnya kita buat menjadi limit delta z di mana f atau fungsi dari x tambah delta x tambah i dikali y tambah delta y. Ini kita sudah masukkan yang mempunyai variabel i atau imajiner untuk lebih didekatkan, ya, atau bisa dibilang ini dikelompokkan, ya, dikurang fx tambah iy per delta x tambah iy. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, delta z-nya ini menuju 0, ya. Delta z-nya menuju 0. Kita lihat, jika delta z menuju 0, maka delta x tambah iy itu adalah menuju 0, sehingga kita saksikan kita bisa mengeluarkan delta x tambah iy-nya. Kemudian yang tinggal adalah bilangan 2, ya, 2 yang ada di sebelah kiri atas tersebut, sebelah kanan atas, sehingga nilai limitnya adalah 2, ya. Delta x tambah i-nya sudah habis, masing-masingnya pembuat nolnya sudah habis, sehingga nilai limitnya 2. Maka jelas bahwa fungsi bilangan kompleks fz sama dengan 2x tambah i 2y mempunyai turunan fungsi adalah 2.
sebenarnya jika kita turunkan secara biasa, kita juga jelas mendapatkan bahwa turunan dari FZ itu adalah 2, karena 2X turunnya adalah 2, ya. Selanjutnya soal nomor 2, diketahui FZ sama dengan 3Z kuadrat tambah 2Z. Yang ditanya adalah turunan dari F dengan Z-nya adalah 1 tambah I, ya. Itu yang ditanya. Kita akan menyelesaikan yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini sangat gampang, bisa juga diselesaikan dengan rumus yang tadi. Namun supaya lebih cepat, kita langsung saja menggunakan aturan penurunan biasa, di mana turunan dari 3Z kuadrat tambah 2Z itu adalah 6Z tambah 2. Ya, jika ingin menggunakan rumus yang tadi juga boleh saja, namun supaya cepat di sini langsung saja diturunkan 6Z tambah 2. Sehingga kita menemukan bahwa fungsi turunan dengan Z-nya adalah 1 tambah I menjadi 6 dikali 1 ditambah I ditambah 2. Seperti yang kita lihat bersama, Z-nya di sini kita ganti menjadi 1 ditambah I. Sehingga kita dapatlah 6 dikali 1, kemudian tambah 6 dikali I ditambah 2. Sehingga jawabnya adalah 8 ditambah 6I. Saya rasa cukup mudah untuk mengerjakan soal nomor 2 ini. Jadi saya harap Ananda semua mengerti bagaimana cara mencari turunan dari sebuah fungsi kompleks. Selanjutnya, Ananda semua setelah melihat video tersebut, Bapak akan memberikan tugas tentunya yang akan kita kumpul minggu depan. Tugasnya adalah sebagai berikut. Anda kerjakan hanya 2 soal, tapi anaknya ada 2, ya. Jadi kita kumpul minggu depan, ya. Baik, semangat belajar. Mudah-mudahan Anda semua sukses dan tetap jaga kesehatan serta kebersihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.